ya, menyembelih hewan. Kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng. Kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita. Maka pemandong yang tadinya ibu bapa akan menjadi fitiatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti di hari kiamat. Ya, umpama tati mano, tati C, hanati ungkot, nyangkut anak payasi. Pakon ungkot anak payasi tunggu logika mencoba karena ungkot anak tak. Sebab yang tati taku koniku. Ungkot anak payasi. Yang kedua alasannya kenapa ungkot anak payasi binali takhfif untuk keringanan hukum. Kalaulah seandainya syariat kita mewajibkan fi ungkot, maknanya ungkot segala mati buat wajib tadi. Munyo kolam tadi mati dikira bangkai, sungguh mekarat tanya uang melaut. Roh lampu kat munyo ungkot bebek tanya je lah pawang mana bodak juga kau apa. Pak kenang-kenang. Tapi di ketika meneng ube-ube no tak bau pukat. Tidak benusi. Angina. Tak bisa. Tak bisa. Maka hana payasi. Hana pakai si. Halu dah baju mati. Mana makanya wah, makanya. Itanya dah jauh belang. Ini nak belang. Nah. Kon lam lung belang ya. Ini belang ya. Anyot ungkut umpama tak bau mati. Ungkut deh. Kon ulu ungkut. Anyot ungkut mati. Boleh diambil. Tapi cik badi hani ungkut. Nyan puo tagun. Tagun. Kebiasaannya kakak abang, itanya punya tatimu ungkut mati lam lung di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Hai apa jo luat dah. Luis luat. Pakon luat dah bang, ada pre. Itanya sebut dah pandu-pandu ada yo. Ada pre yang tablo lam raganya udah. Mati sih pakon belum. Kon tak pandu-pandu kon silap dah yo. Ada pre ada belum makok kerja ke balu-balu. Pokoknya nyokong dia baju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungkut. Mano ide kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Nak baju gulai kameng. Apapun yang kita sembelih, kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan, tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak, umpama bang malam nyo. Tanyo singo di akhirat tamong dalam neraka. Umpama nyo umpama. Tanake be. Mamunyo kaoy nang tempat ho aja. Jika jadah dan nyo kena. Masuk kita ke neraka Allah. Menanduk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu adab-adab tanya malaikat tanpa-tanpa tanya wadanya. Ayo tunggu agak adab-adab tanya di malaikat. Kebetulan ibu bapa kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah dari manok-manok putih yang musabuk, manok ras musabuk. Nyo manok ras nyo ibu bapa akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok hati gepoh dah nyo. Malaikat ke mana? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah mengkanuri dile wadah di kampung, lun disi, kemudian lun disi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Noban Bandung. Nah ya, makanya menyona tamu datang mustaqim. Nyo ibu kakak Noban Bandung ya. Sipluh go datem silawat si urasi malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu semayang 2 go, 5 go semayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tak puput, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu
misah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Ini Jumatan naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu, Bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ada kekahan lebah danyo. Bek dah pegah BO terbelah 7. B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lebah Bali yang dah. Mu pusing tu met ugu. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama ji dan nyotruk bak bineh Jumatan yang handeuh tekanon Jumatannya. Handeuh tekanon. Bek le gegeng kaki. Bek tapi-tapi hong kaki. Anak pun tanya-tanya oleh. Majik pat Jumatan. Anak pun tanya oleh lagi nya. Majik dia Jumatan majik. Anak jak ngolun. Kuop ju. Jika jadah atau nuaga ya. 3000 tahun. Nyai buah pandaman Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, inakah malaikat Jibril menanti? Wahai hamba Allah, nalun tuan malaikat, dari mana engkau? Lun dari kampung Pulan. Nama tilawut orang ke Rasulullah. Nah, berapa kali? Nah, dan pokoknya mutawud itu goti malam lun dawamkan wadenya kalun tubuh lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyoy bapak, kalau perjalanan 3000 itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap. Kanan di 600 sayap. Ya, 3 ke kipah menyodak sedot tempat gutun malaikat Jibril. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi inong-inong. Hanafi yang agam, nyo hanaruh dan nyo bang yang agam. Nyo tu amalan dan nyo untuk malam nyo kakak. Nabi pernah mengingat Fatimah. Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya namun besar manfaatnya bagimu? Lun tim ya Rasulullah. Tim dah puput, insyaallah ya Rasulullah. Coba tengok tu amalan kakak-kakak ialah mudah kakak. Ya. Yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, betatim puput tabuh miuk lako, kata Fatimah. Meminyaki rambut suami kita. Yang kakak dan tuan boh miuk lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana siapa na miuk masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya, pejit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Boh minyak. Nyoba bapak dan tuan Bandung menyoba tembuh minyak dan nyoba dilakon linong dan nyoba muayang nyo. Tun dong, pura-pura nak jumpa. Bek kem-kem. Sebab untuk pupunnya agak bayar. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban berkahwin. Tanya yang kaput ane, tak pupun boh minyak lakon. Dah dijut. No ju. Blek-blek ke mata dia tanya dah je buat. Han dah je male sebab pakon han dong. Kamu tunggu male, kamu boh kiban tunggu. Preh lah kau dah tengok. Lang tengok apa juga. Akhirnya tanya bapak punya ide minong boh minggu tanya bek dam-dam tun ju. Memunyo tegedi. Hana oh lah kau dah tunggu kiban. Oh. Kiban nak kita bu. Bom you nak. Tanya bek muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya dia tak muayang you. Apabila dipuput sabah-sabah puput oleh perempuan yang hantam dipuput nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, jago contoh. Inong danyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim gekeun menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita.
Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, dosa yang paling le tanyo nyan ke ngon lako dengan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul dengan kepegah le tunggunya. Malam baru le kutena tigo, sepun nyan lagi nyanji. Nyo rencana wo ino tigo tu. Nyo pagi untung lu ya Allah. Mohon ampun dan mak golon. Munyo don peh ugo raya tidun dua golon takut hana dro umu don ba ugo raya. Dino kibanci nyo don cok ketimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak lagi mengabak lakonyo ibu bapak ya. Terus nama ibu-ibu tiga Jumat tiga yang lagak. Tip ugo hana ge cik munye-nye dan nani. Waunya maknanya lemang, ngomong maknanya lemang, mana jalan ayah, mana jalan ayah. Punya lagi nya tapi tadi kau hilap, madanya lagu, nyek dah. Yang laga, yang pas, yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid, munyo naik ke masjid. Sebab na cinta bahagian lagu munyo kado uang Jumat ilam po ini, hai dia ke masjid. Gak baca khutbah pak masjid. Jadi tu ke dalam bui je ngoh ikut le bui nak salah ikut ngoh dek bui ngoh apa adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak boleh jangan nah tu bahagian lagu yang dulu kan jak Jumat wadewo tanya bak Jumat kana inong tanya munyo nang kanyo tanya tawa Jumat musalla lagi nyo tak pudu nyo lagi nyo musalla tak buka pintu dan tamong dalam rumah inong dan nyotu ke lagi guni pade nah biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini tengut inang di ruang tamu nyo Jumat nyo singo umpama atau tingo bungo gupu mulai laginya tak buka pintu tak tulak pintu assalamualaikum kana inong tanyo dileguk pintu cik tengok gepreh tanyo wow waalaikumsalam guju anu batanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak kadang munyo guju anu batanya jino kakak anu nyo punya tukang pumale nyo lang kampung singo. So tupu kadang munyo guju anu kedanyo jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya malelam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Kepetunan ilatian untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubak-mubak ju. Yang tahu ju. Genya lagi. Biar betul semangat. Kalau dah tunduk. Saya dah mubak kalau kabruk pada melambok. Hai dah mubak dia tunggu dah mubak. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun. 60 letun. 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa haji. Tunggu begah, mamanya kolon begah atau je begah. Lagi nyo, sabar. Pegah bak inong dah nyo, hana tu nyo na tu muku. Munyo hana tu toru ku lau. Munyo hana tu toru ku lau. Munyo limong tu muku hana ku mengkawin dah bodu. Kenapa tu? Kalau cerita nyo, kenapa? Yang mubak-mubak tu. Kalau gudam gujuk oleh Allah Ta'ala ane, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik budak nyo. Baik entil kalau nyo. Buat tangka nyo ke Tuhan. Nyo biasa nyo kakak. Tanyo kalau dah tun dah mengkawin, hana get dah mengkawin, hana siji, hana bayar mengkawin, kedua boh lain. Macam takkan lagi nyo sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoki pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang ecale, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Pesiap tanya. Lagi nya kau suara talu tanya umpama. Alhamdulillah ya Allah talu lu. Baik beli-beli enggak suka tanya. Pagi dah ramai orang yang eleng-eleng ah.
Lu tak tahu, itu yang terbaik untuk kita. Pengen dengan tunggu, salah tanya aku dah jauh. Kau naik lagi dah jauh. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya jauh, naik kamu apa kamu apa? Enggak ada bisa tengok dia awaknya jauh. Arah hukumnya ya, deh jauh. Nah ini apa Tuhan? Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tidak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ino katanya pembelewo batak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu bakal kuno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawudnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang kedua malaikat Israel. Gudangnya oleh nabinya malaikat Israel. Nalun juan ya Muhammad ya Rasulullah. Apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail berjawab katanya Muhammad, Tuhan aku bujuk Muhammad. Pebak dan urun cabut. Nanti pakai banjir. Muno Muhammad. Umat engkau Muhammad yang berselawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut dalam tebu. Sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya. Nyo kadang mungkin kalian pernah juga sampaikan ulang kaji tanya malamnya. Nyawong tanyonya ibu bapak. Gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Penagihnya ke dalam kita Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali itu. Seiring urat darah kita mengalir, inan ke nyawong tanyo. Maka waktu gepudupit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kupi ngon ngon kupi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air, yang mana kopi. Kopi yang ke i nya ke kopi, tak pernah ke i kopi. Kenapa? Untuk aku pisah i ngon kopi, agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, bau akan ditubik air murni kembali. Laginya ke roh telah dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika dalam bau ada jauh, pun tadakmu, urut 3 uyu, nyainan ka kenong tanong pada 3. Kalembang boleh. Kemudian sunda, tapuli ta sunda. Kemudian tapla, kemudian taku, kemudian tarama. Lu tarama baru keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang gecabut nyawong tanyo. Maka kita riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tiut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nak ujung kaki, gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit, gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tiut watianya ibu bapak diangkat, dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bagiin disambut oleh malaikat yang nabakiin diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3, tengok drone. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Gini. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka menyona tanyoinan tak bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coki lagi nyo ibu. Kalau no, salah satu cara yang lain menyona cara lain juga boleh. Payah anda buka. Anak puji mau. Ada uji pakon jatan dulu dong no. Tajo hilang lah. Ini sebahagian daripada fadilah pembaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim. Tapok ibu Kacuk mensendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajik, wadahnya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Gini, tu dah mau tu. Maya pikahana. Benar. Sebab orang yang dihadiri kematian ya Bapak cik memang haus bang. Cuba bang kandor, cuba kakak kandor. Orang yang tabak-tabak tu nampak ya. Lidah wadahnya kamu mulai paneng, langit-langit kamu mulai do. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mucik tunggu, tanya bang tunggu ji. Tanya ji. Tanya anu nyoki yang tak jaga urunci tanya detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nya adik-adik orang tuang tengok. Dajil awaknya berani adik bujik gue bawanya pergi ke. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu napa. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah walaupun derai air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanya deh. Sah bak gelinyung ya tanya. Ya la ilaha illallah. Tapi bek budak-budak. Ya la ilaha illallah. Bek lainnya. Nanti tak kononnya ada bak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe? La ilaha illallah. Adanya dia. La ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Sebab biji genyo bang. Orang kena meninggalnya bang. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Karena kedip-kedip ni mata. Kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia, ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak, mekarat baju, ya, agak sakit, umpama kita kalau sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian pada demikian, kita baca surah Kon Ar-Rahman. Oh, mukai beli. Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanajik membaca surah Ar-Ra'du kiban tunggu baca Yasin. Yasin bihanajik don doa kiban tunggu baca Fatihah. Fatihah bihanaji dan tunggu baca alhamdulillah. Alhamdulillah ji dan bio tunggu tapi hanaji tepat umpama ji kiban tunggu baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaji ji umpama baca a'udzubillah dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Bek moy nah. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Na'udzubillah bihana gejik tunggu tubiat inan. Dek semua ada yang pertama go bina. Anak pak go. Ya. Tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagia kakak-kakak lontuan. Abang-abang lontuan. Tanya yang lain tidak. Yang jaringan lembat, jaringan lembat. Kon HP memang mandu magai hai. Berbahagia awaknya. Aneh tanya tengok yang tukang kumit tak boleh tanya baca Yasin.
Ketika nafas kita taboh-taboh, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dibudayakannya. Pokok karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin. Kepala nam yang ni, apa kepala ni? Kita yang dihadiri kematian. Memang jaringan roy kampungnya memang kurang tak jaringan. Anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak ya. Jadi kau yang mutilawat ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di tepung. Jadi mereka cabut lambung nyo hanarullah tukung. Tapi mereka cabut lambung kamera. Lambung lukit. Tahu kalian bolukit? Bolukit? Bolukit. Nak kata lain nak. Tu puli tak boleh. Dia tu tidak. Laginya ke malaikat cabut orang yang termerga ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya, belum tanya. Maka orang yang mutilawat kepada Rasul akan dicabut nyawang li malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid Nabi ya ibu bapak, mudah-mudahan tanyoban Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad yaitu dakjid begitu tahu dan yang Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat untuk sampaikan. Pingin tuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua belum kalau nyajai wana lebih lah. Nya ada ngam dia. Sekarang itu ni. Dia daripada lebih baik tak drone lagi anak sibuk awaknya. Munyo dalam motor tu anda payah awaknya je ni kena. Jadi daripada ni mesti kata kemo. Tadi nya minta maaf ibu. Abang Nudan Bandung kadang nasilap pun pegah haba tupe hati nodol lagi mengah beraya kat mengah kai ibu bapa pemaaf. Tamu doa biu ngan tapoy untuk cek dia lah cok roti. Nya malamnya bagi dia. Malamnya bagi kan? Untuk bagi bagah le. Kamu doa. Dah doa, mana? Tapi dah doa. Pakai doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li rezeki gejok oleh Allah taala kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Ingat hana Guju angin badannya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak kadang munyo guju angin badannya jino kakak anaknya punya tukang pumale dan dalam kampung tengok. So tupu kadang munyo guju anak kedanya jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya male dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Kebetulan anak ilatian untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubak-mubak ju. Yang tahu ju. Genya lagi. Biar betul semangat. Kalau dah duduk. Kalau belah tu kai dah mubak kalau kabuk pada melambok. Hai dah mubak dia tunggu dah mubak. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihi salam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihi salam di usia beliau 63 tahun. 60 letun. 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam.
15 tahun biasa haji. Memang kampung. Tunggu pegah, mamanya kolon pegah tu haji pegah. Memang kampung dah jaringan. Lagi nyo, sabar. Pegah bak inong dah nyo, hana tu nyo na tunggu. Munyo hana tu toru ke lau. Munyo hana tu toru ke lau. Munyo limong tu nunggu hana aku mengkawin tak bodoh. Kenapa tu? Kalau ceritanya kenapa? Yang mubah-mubah tu. Kalau gudam gujuk oleh Allah Ta'ala bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik buruk datanya. Baik entil kalau kanyo. Buruk tangka kanyo ke Tuhan. Nyo biasa kanyo kakak. Dan nyo kalau dah tu dah mengkawin, hana get dah mengkawin, hana siji, hana bayang mengkawin, kedua boh lain. Pada takun lagi nyo sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah merevai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoku pandangan Allah untuk danyo. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang yang ecale, kalau dah bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Usia tanya. Lagi yang suara talu tanya umpama. Alhamdulillah ya Allah talu lu. Baik biling-biling dah tu dia. Pagi dah ramai orang yang eleng-eleng Lu talu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Pengen dengar tunggu. Salah tanya kepada jauh. Enggak naik lagi dah jauh. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mereka mau apa? Enggak ada minta tu, awaknya je. Arah hukumnya ya, bejo. Nah, ini apa tuan? Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tidak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ino kutanya pembelewo batak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah tahu bakal puno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawudnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang kedua malaikat Israel. Gudanya oleh nabinya malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah. Apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail berjawab katanya Muhammad, Tuhan aku bujuk Muhammad. Pebak dan urun cabut. Nanti pakai banjir. Muno Muhammad. Umat engkau Muhammad yang bersalawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut dalam tebu. Sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya. Nyo kadang mungkin kalian pernah sudah sampaikan ulang kaji tanya malamnya. Nyawong tanyonya ibu bapak. Gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Apalaginya ke dalam kita Ihya Ulumuddin, rangan daripada Imam Al-Ghazali itu. Seiring urat darah kita mengalir, inan ke nyawong tanyo. Maka waktu gepuduk le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kupi ngon ngon kupi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air, yang mana kopi. Kopi yang ke i yang ke kopi, tak pernah ke i kopi. Maknanya, untuk aku pisah i dengan kopi, agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubik air murni kembali. Laginya ke roh saja dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika dan bau ada kacau, pun tadakmu, urut 3 uyu, nyainan kakenong tanah ada 3. Kalembang boleh. Kemudian sunda, tapuli dah sunda. Kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama. Lu tarama barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang, gecabutnya wong tanyo. Maka kita riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tiut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nak bak ujung kaki, gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit,
Gepeik nyawa dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak diurut watianya ibu bapak diangkat dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nama kiing diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3, tengok drone. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Gini. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka menyona tanyoy nanta bantu saudara tanyoy yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coy lagi nyoy ibu. Kalau no, salah satu cara yang lain menyona cara lain juga boleh. Bayar anda buka. Anak puji mo. Anak puji pakon jangan dulu belum no. Tajuk hilang lah. Ini sebahagian daripada fadilah pembaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم. Tapok ibu, tajuk mensendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajik, wadahnya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Gini, tu dah mau tu. Maya bikahan. Punah. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kandor, cuba kakak kandor. Orang yang tabak-tabak tu nampak ya. Lidah wadahnya kamu mulai paneng, langit-langit kamu mulai do. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mu cik tunggu, tanya bang tunggu cik. Tanya cik. Tanya anaknya yang tak jaga urunci, tanya detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nya adik-adik orang tua tengok. Dajil awaknya berberani adik bujik bawanya pergi ke. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu napa. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derai air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanya deh. Sah bak gilinyong ya tanya. Ya la ilaha illallah. Tapi bek budak-budak. Ya la ilaha illallah. Belanya. Nanti takutnya ada bak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berapa? La ilaha illallah. Adanya dia. La ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Sebab biji dia bang. Orang kena meninggalnya bang. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Karena kedip-kedip ni mata. Kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia. Kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak, mekarat baju, ya, agak sakit, umpama dia kalon. Sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian pada demikian, tak baca surah Ar-Rahman. Oh, mukai belu.
Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanajik membaca surah Ar-Ra'du ki bandungku baca Yasin. Yasin bihanajik don doa ki bandungku baca Fatihah. Fatihah bihanajik don tunggu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah dia do bio tunggu tapi hanajik tepat umpama jiki bandungku baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanajik jing umpama baca a'udzubillah dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Bek moy nah. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Alhamdulillah pihak jika tunggu tu biar inan. Dek semua ada yang bertambah go inan. Anak pak du go. Ya, tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagia kakak-kakak lentuan. Abang-abang lentuan. Tanya yang lain tidak. Jaringan lembat no, jaringan lembat. Kon HP memang mandu magayo hai. Berbahagia awaknya. Aning tanya tengok yang tukang kumit baule tanya baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanya. Pokok karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin. Pelun nom yang ni pun apa pelun ni. Kita yang dihadiri kematian. Jaringan roy kampungnya memang kurang tak jaringan. Anu yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak ya. Jadi kalau yang mutilawat ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di tepung. Jadi kita cabut lambung, nyo hanarullah tukung. Tapi kita cabut lambung kamera. Lambung lukip. Tahu kan lambung lukip? Bulukip. Bulukip. Napu kata lain lah. Tu puli tak berubah. Dia tu tidak. Laginya ke malaikat cabut orang yang termerga ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya. Belum danyo. Maka orang yang mutilawat kepada Rasul akan dicabut nyawang li malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid Nabi ya ibu bapak, mudah-mudahan tanyoban Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad yaitu dakjid begitu tahu dan Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat untuk sampaikan. Pingin tuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kadonya aja ibu hanya lebih dong. Nya ada ngambil. Sekarang itu ni. Daripada lebih baik kita drone lagi anak sibuk awaknya.